Oke, pada penjelasan sebelumnya kita lanjutkan. Saya ulangi ya, denda pajak, sumbangan untuk karyawan, kemudian biaya realisasi karyawan, jamuan tamu, itu merupakan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan kalau kita mau menghitung laba fiskal, sehingga kita akan masukkan sebagai koreksi positif. Karena kalau biaya ini dihilangkan, maka laba fiskal akan menjadi lebih tinggi daripada laba komersial, sehingga ini menjadi koreksi positif. Demikian juga biaya penyisihan piutang tidak tertagih, itu karena sifatnya adalah cadangan, sehingga biayanya belum real terjadi, hanya sifatnya estimasi, maka secara fiskal tidak diakui, sehingga harus dikoreksi positif. Untuk biaya penyusutan, akuntansi sudah mencatat sebesar 35 juta. Tetapi tolong diingat bahwa untuk penyusutan, fiskal itu punya metode penyusutan tersendiri. Ternyata setelah dihitung dengan metode fiskal, penyusutan untuk tahun 2018 adalah 37 juta. Jadi secara akuntansi sudah ada biaya penyusutan 35 juta, tetapi secara fiskal biaya penyusutan adalah 37, sehingga biaya harus kita tambahkan sebesar 2 juta. Apabila biaya bertambah, maka laba akan turun, sehingga koreksi atas biaya penyusutan dengan menambah 2 juta tadi masuk kelompok koreksi negatif. Oke. Kemudian di pos pendapatan dan biaya lain-lain, ada pendapatan bunga deposito 20, laba selisih kurs 6,5 juta, dan biaya administrasi bank 1,2. Prinsip yang perlu diingat, kalau kita mau melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap pendapatan, maka kita harus tahu apakah pendapatan tersebut objek pajak atau bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pendapatan tersebut objek pajak final atau bukan. Kalau pertanyaan pertama tadi objek pajak atau bukan, jawabannya adalah bukan objek pajak, maka sudah tentu harus dilakukan koreksi, ya. Tapi apabila itu merupakan objek pajak, maka tidak boleh dilakukan koreksi fiskal. Yang kedua tadi, pertanyaan kedua, apakah pendapatan tadi objek pajak final atau bukan? Kita lihat untuk bunga deposito. Bunga deposito itu objek pajak tetapi dipungut PPh final, sehingga pendapatan bunga deposito itu sudah dibayar pajaknya dan bersifat final, sehingga harus dilakukan koreksi negatif. Artinya di laporan keuangan fiskal itu dinolkan, tidak ada lagi pendapatan bunga deposito. Awalnya di laporan keuangan komersial 20, kemudian ini sifatnya final sehingga tidak perlu kena pajak lagi, maka dalam kolom rekonsiliasi harus dicatat sebagai koreksi negatif sebesar 20. Sehingga menurut laporan keuangan fiskal maka tidak ada pendapatan bunga deposito atau nilainya 0. Yang berikutnya laba selisih kurs. Menurut catatan akuntansi itu 6,5 juta. Karena ini adalah merupakan objek pajak, sehingga tidak boleh dilakukan rekonsiliasi fiskal, tidak boleh dilakukan koreksi fiskal. Biaya administrasi bank sebesar 1,2 itu adalah biaya yang boleh dikurangkan. Sehingga dari rekonsiliasi fiskal ini kita akan dapat data atau ketemu laba fiskal sebesar 1.072.310.000. Ini diperoleh dari rumus yang kemarin dijelaskan. Laba fiskal sama dengan laba komersial ditambah total koreksi positif, laba komersial tambah total koreksi positif dikurangi koreksi negatif. Laba fiskalnya 1.072.310.000.